Koperasi Indonesia harus maju, asal mundur tidak. Om Swastiastu, Om Swastiastu. pemirsa BBN News dimanapun berada, semoga semua sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan bertemu tokoh koperasi yang sangat muda. Beliau merintis karir dari bawah terkait dengan ikut di gerakan koperasi. Hari ini kita bersama Bapak Arik Switro, Ketua Koperasi Agung Mandiri. Kita akan bincang-bincang sedikit terkait dengan bagaimana perkembangan koperasi di era pandemi ini. Lalu apa terobosan-terobosan yang diambil oleh beliau sehingga koperasi Agung Mandiri ini bisa bertahan sampai sekarang. Om Swastiastu Pak Ari. Ya, Swastiastu. Pak Ari, bisa dijelaskan sedikit bagaimana situasi koperasi ini di tengah pandemi Pak Ari? Terima kasih kedatangannya di koperasi kami. Jadi di masa pandemi ini merupakan masa yang betul-betul sulit. Jadi ini adalah masa krisis pertama yang kami hadapi di koperasi, tetapi kami tidak pantang menyerah terhadap situasi yang terjadi sekarang. Banyak inovasi yang kami terapkan di koperasi, salah satunya adalah kostum kami, yaitu adaptasi. Adaptasi ini konsepnya, jadi koperasi mulai melakukan pembenahan secara internal dan manajemen. Selain itu, kami juga melakukan pembenahan dari sisi pengembangan IT-nya. Salah satunya adalah kami menerapkan social distancing dengan memberikan fasilitas mobile kepada seluruh anggota kami. Sehingga jadi transaksinya koperasi tidak mesti harus datang ke koperasi. Yang lainnya yang kami terapkan adalah dengan menyiapkan satu unit mesin ATM. Jadi kenapa ATM kami sediakan? Nah, ini untuk mengurangi juga transaksi tatap muka antara anggota dengan teller kami. Interaksi dengan anggota dengan teller itu bisa dikurangi gitu. Ya, itu artinya koperasi Agung Mandiri ini melakukan terobosan justru memanfaatkan pandemi ini sebagai suatu inovasi baru gitu Pak ya. Ya. Nah, kira-kira dari sisi kita kan terlihat dari inovasi ada, dan dari sisi transaksi seperti apa saat pandemi ini Pak? Oke. Di sisi transaksi kami di pandemi ini, seharusnya dari rencana kerja yang sudah kami susun, tidak ada yang membayangkan bahwa situasi pandemi ini akan datang. Di masa pandemi ini, syukur sampai triwulan kemarin kami masih tumbuh dari tahun lalu. Itu kurang lebih sekitar 22% pertumbuhan dari segi hasil. Lalu kira-kira apa dari sisi keuangan apa yang paling terdampak? Oke, kalau dari sisi keuangan yang terdampak sudah barang tentu adalah kemampuan bayar daripada keanggotaannya. Salah satunya itu dari anggota kami mulai ada mekanisme penurunan pembayaran terkait dengan bunga. Tetapi dari pembayaran bunga anggota kami masih stabil, tetapi pembayaran pokok di anggota kami ada program kayak di bank kan sekarang ada program restrukturisasi kredit. Kalau di koperasi ada program seperti itu. Jadi relaksasi kredit yang kami berikan, nah itu ada kami berikan kepada anggota itu yang memang betul-betul terdampak. Mereka memang dari satu sisi mekanisme pembayarannya menurun dan mereka datang ke kantor untuk menyampaikan situasi dan keberadaan keuangannya. Jadi kami di koperasi terkait situasi, kami pun juga mengikuti instruksi daripada pemerintah untuk memberikan relaksasi kepada seluruh anggota. Berarti artinya koperasi tidak kalah dengan bank lain, artinya nasabah-nasabah koperasi tidak usah juga berkecil hati, karena koperasi pun bisa memberikan program untuk meringankan beban kepada nasabah atau anggotanya Pak ya. Ya. Lalu kita terkait dengan yang lain Pak, ini kan ada mesin ATM Pak. Ya. Nah, kira-kira apa yang mendasari Pak berani? Artinya ini kan sudah investasi. Jadi orang pendidikan ini dulu kalau
di bank itu BPR pun belum berani dulu ini, hati-hati dia menggunakan ATM. Pak, sebagai koperasi yang modalnya mungkin masih di bawah BPR, berani apa yang mendasari Pak Ari? Awalnya ya kan ceritanya adalah dari situasi yang sulit ini kami coba untuk bernegosiasi dengan vendor kami terkait di sistem apa sih yang bisa kami lakukan di masa pandemi. Akhirnya vendor cerita kita ada pengembangan seperti ini Pak, ini. Kita tanya terkait biaya, menurut kami tidak begitu besar dari nilai investasi yang harus kami sediakan di masa pandemi itu. Makanya kami untuk nilainya kan kita dengan vendor jadi tidak bisa kami sampaikan. Nah, artinya ketika ini sudah diberikan kepada didirikan di sini, artinya sudah kira-kira animo nasabah atau anggota untuk memakainya seperti apa? Setelah mesin ATM ini diturunkan, kami coba untuk mengedukasi anggotanya bagaimana sih kita bertransaksi dengan di masa pandemi, ya kan? Jadi kami turun ke anggota-anggota kami untuk memberikan informasi bahwa di masa pandemi kami masih berkreasi, ya kan? Dan termotivasi untuk terus berkembang. Jadi dari itu anggota kami mulai, ya kan, dari awal nggak bisa menggunakan mobile, ya kan, itu sudah agak kita paksakan mereka sudah mulai menggunakan mobile. Kalau tanpa mobile mesin ATM juga tidak bisa digunakan. Kami spot seluruh karyawan kami untuk memaksimalkan pemasangan mobile. Sampai saat ini sudah 1.000 mobile terpasang. Artinya di anggota ada 1.000-an. Ya, 1.000 mobile. Tapi kali ini kerjasama dengan apa Pak? Kami bekerja sama dengan PT UC. UC. Ya. PT UC ada kerjasama dengan bank? Untuk PT UC bekerja sama dengan bank pasti ada Pak. Kalau Koperasi Agung Mandiri tidak ada kerjasama dengan bank terkait Untuk saat ini kami bekerja sama dengan BPD Bali. Terkait juga transaksi kami virtual account. Kenapa virtual account kami setting dengan pihak BPD? Salah satunya adalah mengimbangkan antara transaksi in dan out. Mesin ATM ini fungsinya untuk out dan mengurangi transaksi antara teller dan anggota. Yang kedua, kita harus menyediakan transaksi in-nya. In-nya kita gunakan virtual account. Jadi dengan virtual account BPD, seluruh anggota kami itu bisa mentransfer uang dari BPD, dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Seluruh bank itu masuk ke virtual account BPD. Dan dengan virtual account ini bukan hanya nyangkut di BPD gitu loh, tapi sudah real time transaksi pencatatannya masuk ke rekeningnya nasabah yang ada di Koperasi. Nah ini kan kalau di BPD, kalau di bank-bank biasanya ini kan sebagai penghasilan base income. Nah kira-kira kalau di Koperasi, bagaimana dengan perjalanan 2 bulan ini sudah ada pertumbuhan base income-nya? Base income-nya. Jadi kerjasama kami dengan vendor PT UC, nah itu mereka masih melakukan fee-based income. Jadi kami masih istilahnya diberikan kemudahan dari vendor terkait transaksi, beban biaya dan lain sebagainya itu masih diberikan kemudahan. Jadi sementara ini kami belum menerapkan administrasi. Berarti masih free ini? Masih free kita berikan kepada seluruh anggota. Nah sekarang kan udah ini Pak Ari tadi kan bilang ini program adaptasi. Nah kira-kira adaptasi ketika salah satu keunggulan semua organisasi adalah bagaimana dia melakukan adaptasi terhadap apa yang terjadi kan itu. Nah jadi Pak Ari kan sudah melakukan ini ketika situasi pandemi kayak begini, Pak Koperasi Agung Mandiri tidak diam, bahkan apalagi harus mundur kan, justru akan dijadikan momen ini pandemi ini untuk bagaimana melakukan hal-hal terobosan baru kan seperti ini. Nah kira-kira dengan melihat itu, kira-kira bagaimana Pak melihat peran perkembangan koperasi ke depan ini kira-kira? Melihat situasi seperti sekarang, ya kan, mudah-mudahan ya kan, kami berdoa, semua berdoa agar situasi pandemi ini cepat berakhir. Gimana ya?
kalau kami bilang memiliki keyakinan untuk terus bisa berkembang. Kalau situasinya lama kayak gini kemungkinan akan sulit. Ya kan? Jadi harapan kami satu-satunya adalah bagaimana situasi lebih cepat lebih sehingga kami bisa dengan adaptasi yang sudah kami lakukan, kami memiliki keyakinan lebih untuk bisa lebih berkembang lagi di tahun berikutnya. Ya kan? Kalau berarti dengan kata lain kan Pak Ali tetap optimis ya dengan kondisi yang ada. kita masih optimis. Dengan tadi yang sampaikan adalah kami masih bisa bertumbuh bersama. Nah, melihat itu target-target ini kan salah satu penunjang utama Koperasi adalah anggota. Betul. Target pertumbuhan anggota kan sulit tercapai pada sisi sekarang ini. Nah, kira-kira bagaimana kalau untuk tahun depannya Pak? Ada target-target ini? Oke. Jadi untuk keanggotaan kami sudah merancang kembali bagaimana skim keanggotaan kami yang baru. Karena koperasi ini kan tidak akan bisa berkembang kalau tanpa anggota yang sadar koperasi, ya kan? Biarpun sedikit, kalau mereka sudah sadar dengan konsep koperasi, otomatis koperasi akan cepat berkembang, bisa berkembang dan pasti berkembang. Nah, kira-kira target setiap tahun itu berapa persen tumbuh anggotanya Pak? Seharusnya peningkatan anggota kami kita naikkan 30% untuk tahun ini. 30% tahun ini. Tetapi karena di situasi pandemi, penghasilan dari masyarakat menurun, dari target yang kami canangkan per anggota di 2,5 juta, ini harus kita di rumah kembali sehingga menyesuaikan terhadap situasi sebenarnya. Jadi mungkin tahun depan ikut jika kondisi sudah balik, nanti tahun depan kita kebut pertumbuhan anggotanya gitu, karena kan sekarang kalau kita terlalu memaksakan juga nampaknya sulit juga. Nah, mungkin sebagai akhir kata apa yang bisa diungkapkan kepada klien koperasi yang ada sehingga bisa memberi motivasi mereka untuk lebih berkembang. Silakan Pak Ari. Oke, jadi seluruh gerakan koperasi yang ada di seluruh Indonesia ada sebuah lagu yang sangat menginspirasi kami, seorang penyanyi dari Bali, itu namanya Blirai Penny, sebuah lagu dengan judul Koperasi Indonesia Harus Maju, Asal Mundur Ti. Oke, segitu dulu bincang-bincang kita dengan Ari Suwitra di Koperasi Agung Mandiri. Kesimpulannya begini, bahwa kita tidak perlu terlalu pesimis dalam masa pandemi ini. Dalam masa pandemi pasti ada peluang yang bisa kita manfaatkan, dan itu sudah dilakukan oleh Ari Suwitra dengan melakukan terobosan-terobosan yang bisa bagaimana memudahkan nasabah bertransaksi, memudahkan nasabah untuk melakukan social distancing dan yang lainnya. Jadi ini sebuah inspirasi. Kita berharap gerakan koperasi ini tetap optimis. Semoga pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa menatap masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Om Santi 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 Om.